Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan pada minggu ke-6 setelah Trinitatis, diambil dari kitab 3 Yohanes pasal 1, dimulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. 3 Yohanes pasal 1, dimulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita amang-inang, saudara-saudaraku. Marilah kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatan-Mu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Demikian firman Tuhan. Topik minggu kita minggu ini amang-inang yang mengatakan begini, saling menolong. Marsi urupan bahasa Batakna. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah perkataan yang berkata demikian. Tangan yang mau menolong lebih indah daripada mulut yang hanya pandai berbicara. Tangan yang mau menolong lebih indah daripada mulut yang hanya pandai berbicara. Demikian juga kehidupan orang percaya. Tuhan menciptakan kita bukan untuk hidup sendiri, melainkan untuk saling menopang, saling menolong. Demikianlah di dalam firman Tuhan yang ingin kita renungkan hari ini, minggu ini, melalui kitab 3 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 8, bagaimana Rasul Paulus memuji seseorang yang bernama Gaius. Amang-inang, kalau ada yang bernama Gaius di sini, berbahagialah dia. Karena Gaius yang di dalam Alkitab ini sangat terpuji. Perbuatannya, kehidupannya, dia teladan di tengah-tengah umat pada saat itu. Yohanes memuji kegiatan atau keteladanan daripada Gaius karena ia dengan setia menolong para pelayan Tuhan. Melalui teladannya kita dapat belajar bahwa saling menolong adalah bukti kasih daripada Yesus Kristus. Saling tolong menolong itu merupakan bukti kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya membaca bagaimana penginjilan, pengkabaran Injil di Tanah Batak bisa berhasil, bisa kita menerima, bisa kita sekarang duduk di tempat ini, beribadah di tempat ini, menerima firman Tuhan, amang-inang, ternyata tidak segampang apa yang kita pikirkan sekarang. Ternyata ketika saya melihat, ternyata penginjilan itu tidak hanya berhenti, tidak hanya dilakukan oleh seseorang, tetapi ada pekerjaan saling tolong menolong. Makanya Injil, berita keselamatan, firman Tuhan boleh kita terima, sehingga kita boleh, gereja kita ini boleh berdiri. Ini ada kerjasama, ada saling tolong menolong, maka HKBP boleh ada sampai di ayahanda ini. Tidak cukup hanya nomensen yang menginjili, tidak cukup hanya nomensen yang datang ke ayahanda ini mendirikan, tetapi nomensen dibantu para pekerja Allah, para orang-orang yang mau bersedia saling tolong menolong, sehingga HKBP Pasar Melintang ini, ayahanda ini boleh berdiri dan boleh kita menerima firman Tuhan, amang-inang. Di sana ada kegiatan saling bertolong menolong, saling peduli di tengah-tengah itu. Ini yang dilihat Yohanes. Pada zaman itu gereja belum ada, maka para penginjil, para pemberita firman Tuhan itu, mereka hanya dari rumah ke rumah, dari tempat satu tempat ke tempat lain.
maka mereka tidak memiliki tempat singgah. Mereka tidak memiliki untuk bekal makan mereka. Sebab apa firman Tuhan mengatakan di Matius pasal 10 itu, ketika hamba Tuhan dipilih maka dia tidak boleh membawa bekal. Dia tidak boleh membawa 2 baju. Dia tidak boleh membawa ikat pinggang. Dia tidak boleh membawa uang. Karena apa? Segalanya itu disediakan di tempat di mana dia akan melayani Tuhan. Ini yang ingin kita lihat, Amang Inang. Maka Tuhan melihat Gaius. Gaius ini membukakan hati. Gaius ini mau menerima setiap penginjil, pemberita firman Tuhan, sekalipun dia tidak mengenal orang itu, sekalipun orang itu tidak semarga dengan dia. Tetapi dia mau membukakan pintu rumahnya, dia mau menghidupkan kompornya, dia mau berbagi makanannya. Ini yang ingin kita lihat di tengah-tengah minggu ini. Amang Inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana bukti daripada kasih Kristus? Bagaimana bukti orang-orang percaya, orang-orang yang mengatakan aku percaya kepada Tuhan, aku adalah orang Kristen, tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan nyata. Maka ada 3 hal yang ingin kita lihat di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama adalah saling menolong adalah bukti iman yang hidup. Saling menolong adalah bukti iman yang hidup. Bukan hanya untuk dikatai, aku percaya kepada Tuhan, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku anak Tuhan, aku orang Kristen. Tetapi nyatanya tidak ada, buktinya tidak ada. Makanya perkataan tadi, tangan yang mau menolong lebih indah daripada mulut yang hanya pandai berbicara. Firman Tuhan juga mengatakan, Amang Inang, Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati, adalah sia-sia. Maka orang yang berkata aku percaya kepada Tuhan, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku orang Kristen, ternyata dia menutup hatinya. Dia tidak mau membukakan hatinya, dia tidak mau membukakan pintu rumahnya, dia tidak mau berbagi dengan orang lain, dia tidak mau menolong orang lain selain dirinya sendiri, selain semarganya sendiri. Maka itu berbohong dari sana. Ini yang dikatakan firman Tuhan, Amang Inang. Makanya mari kita lihat Gaius mewujudkan keteladanannya. Dia bukan hanya berbicara dia orang percaya kepada Tuhan. Dia tidak hanya berbicara dia adalah orang Kristen. Dia tidak berbicara dia adalah pengikut Kristus. Tetapi dia mewujudkan, dia menunjukkan, dia membuktikan keteladanannya. Dia membuktikan bahwa dia salah satu pengikut Kristus melalui tindakan bukti nyata. Mau menerima orang lain, mau membukakan pintu rumahnya untuk tempat bersinggah orang lain. Amang Inang, di zaman ini sangat sulit. Di zaman sekarang ini tingkat keegoisan semakin tinggi. Tingkat orang tidak peduli semakin tinggi. Karena apa? Masalah sosial, masalah kekerasan, masalah kejahatan. Kalau dulu orang punya hajatan, punya pesta, tetangga itu pasti akan membukakan pintu rumahnya. Kalau sekarang, mari kita sadar, Amang Inang, Jemaat AKBP Pasar Melintang, pasti tentunya kita sudah pernah melakukan acara-acara di rumah kita. Mari kita lihat kiri kanan kita, apakah rumahnya terbuka atau tergembok pagarnya. Apakah kita mau untuk rumah kita, halaman kita, teras kita itu untuk tempat singgah mereka? Terkadang kita takut kehilangan barang kita. Terkadang kita juga takut nanti rumah kita kotor. Kitalah yang tahu. Maka firman Tuhan ini mengingatkan kita minggu ini, mengetuk pintu hati kita, menginang. Bagaimana kita peduli dengan orang lain. Bagaimana kita mewujudkan iman kita itu melalui perbuatan kita. Tidak semua orang membaca Alkitab. Tidak semua orang pernah membaca Alkitab ini. Tidak semua orang menghafal ayat Alkitab ini. Tetapi orang yang tidak pernah membaca Alkitab, ketika melihat bukti nyata dalam hidupmu, maka dia sudah tahu dengan Alkitab ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang diwujudkan dalam firman Tuhan ini. Mari kita mewujudkannya. Mari kita nyatakan itu.
Jangan lagi pertanyaan di rumah kita tolak, ya kan? Unang beta jual tong pertanyaan, unang maju jabunami di gereja mah, unang maju di jabunami ibagas nami, isya naman cipiring, isya naman cigalas, ya kan? Abe palsapa ni halak Batak amang inang terlumubi dia mo kana tutuan namin na dong ison, parama subalunon partataring soramit top ilo tayo, amang papahan, ilo ka namang? Itu orang Batak. Dan saya baca buku kesuksesan penginjilan di tanah Batak karena ini. Orang Batak mau welcome, orang Batak mau pertamui do halak Batak. Alanido didokon parama nasobalunun, artinya tikarnya selalu terbentang. Apinya selalu siap siaga siapapun datang, maupun itu air hangat selalu siap di sana. Ngunuaing daung biati. Dangi mula Jepang idia ita di kape meta Jepang amang isam mahita Jepang amang nangadong bi ijabu biati isam mahita pa Jepang. Sekarang nggak ada lagi. Ini yang dikatakan oleh Yohanes Amanginang, saudara-saudaraku, mari kita wujudkan kasih itu, mari kita wujudkan kepada orang lain yang memberitakan firman Tuhan itu, kita wujudkan iman itu melalui bukti nyata. Kita mau menolong, kita mau menopang orang lain, kita mau membantu orang lain, memberikan semampu kita. Dan ini firman Tuhan yang dikatakan di kitab epistel tadi minggu ini. Hai bangsa Israel, ingatlah jati dirimu bahwa engkau adalah seorang budak dahulu. Maka kita diingatkan juga perlu ternyata introspeksi diri. Siapakah aku ini Tuhan sebelum aku memilikinya? Maka hendaknya layaklah aku memuji engkau. Hendaknya layaklah aku menolong orang lain. Karena Tuhan mengingatkan diriku, bangsa Israel. Makanya kitab ulangan katanya dikatakan dari Deuteronomium itu mengulang-ulang terus diulangi berapa kali. Perintah Tuhan, hukum Taurat itu untuk apa? Untuk bangsa Israel itu mengingat kembali supaya mereka jangan lupa diri. Karena kita manusia ini sangat gampang untuk melupakan yang baik, ya kan? Seperti katanya Gonote Siauton, jangan seperti kacang lupa akan kulitnya. Si pata lupa dulu ba, wala rope tumidan ngalupa ba ahado adaliman. Apa itu andaliman niyo kan? Apa itu kan? Apa itu rimbang niyo kan? Abi baru dibetos sabulan di Medan. Apa itu rimbang niyo siya to kan? Enggak kenal deh rimbang ina. Habis sabulan di Medan, itu rasing. Enggak. Ini yang dikatakan amang inang, mari jangan melupakan itu. Mari kita ingat itu. Kita berangkat dari sana sehingga kita mampu untuk bersyukur, sehingga kita mampu untuk mewujudkan iman kita, membuktikan bahwa Tuhan itu hadir, bahwa Tuhan itu hidup. Kita wujudkan dari perbuatan kita, tindakan kita. Yang kedua, menginang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menolong orang lain berarti ikut ambil bagian bekerja bersama Tuhan. Ini yang dikatakan di dalam firman Tuhan ayat 6 ini sampai 7 ini. Bagaimana menolong orang lain itu ikut ambil bagian bekerja sama dengan Tuhan. Bukan hanya pendeta, guru huria, bibel pro, diakones, sintua hanya berkhotbah itu bekerja sama dengan Tuhan, tidak. Tetapi banyak yang harus kita pakai untuk menolong orang lain, untuk bekerja sama dengan Tuhan. Melalui apa, menginang? Kita banyak yang mampu kita tunjukkan, kita nyatakan, yaitu melalui doa kita, saling menopang, saling menghibur, saling mendukung satu sama lain. Ini yang dikatakan, ketika kita menolong orang lain, ketika kita mendukung orang lain, ketika kita menghibur orang lain, maka kita sudah sepekerjaan dengan Allah. Kita sudah sepelayanan dengan Tuhan. Kita sudah hidup di dalam pelayanan Tuhan. Bukan hanya pendeta, guru huria, bibel pro, sintua, diakones, itu adalah pelayan Tuhan. Tetapi semuanya orang-orang percaya mampu menjadi pekerja Allah. Ambil bagian masing-masing. Yaitu melalui apa? Bukan memberi, menolong, bukan hanya memberi uang. Menolong bukan hanya memberikan nominal-nominalnya, tetapi menolong boleh berupaya dengan apa kemampuan. Ya, kita berdoa. Kita doakan amang inang. Karena apa? Tidak luput dari segala doa. Doa adalah dasar daripada segalanya.
Kita tidak bisa mendukung mungkin materi, ya kita doa. Kita tidak mungkin bisa berdoa, pinomat kita jangan buat ribut, ya kan? Kita tidak bisa mungkin memberikan apa pemikiran-pemikiran, pinomat kita jangan jadi pemberontak. Makanya ini yang dikatakan, maka kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, bekerja bersama-sama Tuhan. Kita diajak pada minggu ini bagaimana untuk menyatakan itu, bagaimana kita menolong orang lain itu sudah bekerja dalam Tuhan. Maka ketika kamu menolong orang lain, melihat, mendoakan dia, kamu sudah menjadi pelayan Tuhan. Ingat amanginang, tatio pigomos. Daksayo lapat dita guru huria bibel pro namanang yakok kita. Alehamu pi perludo gabi si partangiang nang tu pertibion. Maka firman Tuhan, maka penginjilan itu boleh berjalan karena setiap topangan doa dari orang-orang percaya. Itu yang dikatakan. Napa tuluhun aka amang dota mokenang. Yang ketiga, saling menolong menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika orang-orang percaya hidup di dalam kasih, ketika orang-orang percaya hidup di dalam kegiatan saling menolong, saling mendukung, saling menopang, maka itu akan mewujudkan keteladanan bagi orang lain yang tidak mengenal Kristus. Ketika gereja KBP Pasar Melintang ini saling tolong menolong, saling membahu amang inang, maka orang-orang lain akan mengatakan KBP Pasar Melintang ini hidup di dalam Kristus. Tetapi ketika satu sama lain tidak peduli, maka gereja itu sia-sia. Itu yang dikatakan. Maka kita dinyatakan dalam gereja itu harus hidup di dalam saling tolong menolong, hidup di dalam kasih Kristus, saling mengasihi satu sama lain. Tidak ada perbedaan, kita sama semua di dalam gereja ini, kita sama semua di hadapan Tuhan. Maka orang lain yang belum percaya sama Tuhan, orang yang belum pernah membaca Alkitab, maka dia akan melihat Alkitab itu melalui tindakan kita, melalui hidup kita, melalui pembuktian daripada kita. Ini yang dikatakan, makanya saling menolong menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ketika kita tunjukkan itu amanginang, ketika ada saudara kita, ada jemaat, kita butuh pertolongan, kita datang ulurkan tangan ke sana, maka orang lain akan melihat itu. Si Gayus tidak membicarakan perbuatannya. Dia tidak berbicara kepada orang lain, aku sudah menolong ya, aku sudah buka pintu rumah ya, tidak. Yohanes tahu dari orang lain, perbuatanmu itu nggak usah pala kau umbar-umbar, nggak usah pala kau kasih tahu. Karena apa? Banyak orang lain yang melihat, bahkan Bapamu di surga melihat segala apa yang kau perbuat itu. Maka itu akan dapat upah daripada itu. Makanya dikatakan amanginang di kitab Yohanes pasal 13 ayat 35, sebab aku telah memberi suatu teladan kepada kamu. Ini firman Tuhan. Teladan yang diberikan kepada kita, contoh teladan kepada kita, ini yang kita ikuti. Ini yang kita katakan, aku orang Kristen, aku pengikut Kristus, maka ikuti teladan Tuhan. Mana perbuatan Tuhan amanginang yang sungguh mulia. Kita pernah lihat Tuhan tidak keberatan memberi orang makan, 5.000 orang makan. 5.000 Tuhan berikan orang makan. Tuhan memberikan 5.000 orang makan. Tuhan tidak keberatan menyembuhkan orang buta yang duduk di pinggir jalan yang meminta-minta. Tuhan sembuhkan itu. Dan yang ketiga adalah Lazarus, seorang jahat, orang pemungut cukai, yang meminta Tuhan untuk datang ke rumahnya. Maka Tuhan datang. Tuhan tidak pandang bulu, dia penjahat, dia orang jahat, dia telah membungakan uang, dia pemungut cukai. Tetapi Tuhan melihat pertobatan daripada Lazarus. Amanginang, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, menolong orang lain jangan pernah lihat latar belakangnya. Menolong orang lain, mungkin dia orang jahat dulunya, mungkin dia seorang penipu dulunya, mungkin dia seorang yang tidak dekat dengan Tuhan dulunya. Tetapi kita diingatkan firman Tuhan untuk menjadi teladan, untuk mampu menyatakan Kristus pengasih itu. Maka mari kita minggu ini, minggu ke-6 setelah Trinitatis, kita diajak untuk saling menolong. Maka yang ingin kita ambil dari firman Tuhan ini minggu ini, sebelum kembali ke rumah masing-masing, katakan dalam hatimu,
Saya siap Tuhan untuk menolong. Siapakah yang mau saya tolong? Siapakah yang mau saya bantu Tuhan? Saya siap, utuslah aku. Pakailah aku Tuhan untuk menolong orang lain. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas firman-Mu Tuhan. Mengingatkan kami kembali Tuhan untuk mewujud nyatakan iman kepercayaan kami. Tidak cukup hanya melalui perkataan kami Tuhan, tetapi kami harus membuktikan dan menyatakan buah daripada iman kami itu melalui kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk mengasihi, mampukan kami Tuhan untuk menolong, berbagi Tuhan, menopang satu sama lain. Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kekacauan, penuh dengan kejahatan ini, kami takut, kami khawatir Bapa. Tetapi kami percaya Bapa, ketika kami melakukan dengan tulus, maka Engkau akan memperhitungkannya. Bapa yang baik, ajarilah kami Tuhan untuk hidup di dalam kasih yang daripada Engkau. Ajarilah kami Tuhan mewujudkan teladan-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan ini, penuh dengan kesibukan kami masing-masing. Buatlah kami Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga orang-orang yang belum percaya mau mengenal firman Tuhan, mau mengikut Yesus, mau menjadi pengikut-pengikut Kristus. Tuhan, berkati kami, mampukan kami Tuhan untuk senantiasa mampu membantu, menolong orang lain, menolong saudara kami Tuhan, terlebih teman kami satu gereja, satu iman Bapak. Dan ingatkan kami Tuhan senantiasa agar tidak melihat rupa, melihat wajah untuk menolong, tapi setiap manusia yang Kau ciptakan itu Bapa, patut dan seharusnya kami tolong, kami bantu, kami berbagi dengan mereka, sebab itu adalah Kristus, wujud daripada Allah. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Berkati kami pribadi lepas pribadi hari ini Tuhan, minggu ini. Mampukan kami Tuhan melalui apa yang ada pada kami, melalui kelebihan, melalui berkat yang kami terima Tuhan. Ajari kami untuk saling menolong, saling menopang, saling berbagi. Biarlah Tuhan kami kembali dari gereja ini Tuhan. Tuhan pakai kami perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan kasih Kristus, wujud nyata Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.